Ya, Anda kembali bersama kami dalam Market Opening. Dan pemirsa tentunya diskusi masih akan kami lanjutkan di segmen ini. Tapi sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu ada saham pilihan yang sudah disampaikan oleh narasumber kami di hari ini. Ada MTEK, bisa terlihat juga di layar televisi Anda. Dengan level 2.680, 2.765. Kemudian juga ada ARTO, 17.050, 18.815. Dua saham yang mungkin saja bisa Anda perhatikan di perdagangan hari ini. Nanti juga akan saya tanyakan sedikit bagaimana kemudian dua saham ini bisa cukup menarik, bisa menjadi salah satu pilihan. Tapi sebelum ke saham pilihan, kembali kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan emiten update. Tadi sudah ada Astra International yang disampaikan targetnya dan juga bagaimana kemudian kinerjanya di semester 1. Kemudian yang kedua ada Siloam International atau Silo yang berhasil meraup laba 291,53 miliar rupiah. Dan pendapatan naik 52% secara year on year menjadi 2,51 triliun rupiah. Pak Maksi masih bersama kami? Ya, emiten berikutnya, kemudian selain Siloam International, ada PT Indosat atau ISAT yang naik menjadi 14,9 triliun rupiah pada semester 1 2021. Ini juga perlu kita perhatikan, apakah kemudian saham di sektor telekomunikasi bisa cukup menarik pasca rilis laporan keuangan di semester 1. Sementara itu perbankan juga tentunya ini menjadi salah satu sektor yang biasanya paling cepat merilis laporan keuangannya. Ada salah satunya Bank Mandiri, di mana laba bersih Bank Mandiri ini tumbuh 21,45% pada kuartal 2 2021. Dan sambil kita nantikan sambungan dari narasumber kami, kita akan lihat terlebih dahulu update dari pembukaan IHSG di hari ini. Pemirsa, sudah pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, di mana indeks harga saham gabungan bergerak positif ke level 6.139,624 atau naik 0,31%. Dan jika kita lihat, ini cukup banyak saham-saham yang menghijau dan menjadi pendorong utama dari IHSG. Sementara secara year to date, indeks juga menunjukkan kinerja yang cukup positif, naik 2,71%, diikuti dalam 3 bulan 2,45%. Sementara itu, jika kita lihat di pasar reguler, ini ada net buy asing 13,37 miliar rupiah. Baik, itu dari update indeks harga saham gabungan. Kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak Maximilianus Nikodemus, Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilar Mas Investindo. Pak Maksi, ada emiten kedua, Siloam International, Silo, yang sudah merilis juga bagaimana kemudian kinerjanya sejauh ini. Nah, penilaiannya atau asesmennya atau analisisnya terhadap Silo, bagaimana ini Pak Maksi? Ya, jadi memang kalau kita lihat Silo ini kan salah satu emiten rumah sakit yang cukup kami jatuh hati sebetulnya Mas Fajar kan begitu, karena kalau kita lihat kan ada Silo, Mika gitu ya, Hio juga, tapi kami melihat Silo ini salah satu yang sektor rumah sakit emiten yang pertumbuhannya cukup konsisten, apalagi kalau kita lihat kemarin adalah rawat inapnya itu menjadi penopang pendapatan dari Silo, itu tercatat 54,52%, yang which is ini sebetulnya menjadi salah satu perhatian yang sangat baik. Yang kedua diikuti dengan rawat jalan. Nah, yang harus kita lihat juga kalau kita bicara Silo adalah ekspansinya begitu luar biasa. Bahkan kalau kita lihat kemarin rumah sakit Siloam di Medan itu justru meningkat hingga 86,65% secara year on year. Nah, berarti kan ada apa? Berarti ekspansi bisnis rumah sakit di Indonesia ini masih memiliki peluang yang sangat positif. Apalagi kalau kita lihat pemainnya juga yang besar-besar masih belum begitu banyak. Nah, ini menjadi salah satu potensi yang sangat besar bagi Silo untuk mulai melakukan ekspansinya. Nah, sejauh ini kami melihat memang secara Silo kami masih on track gitu ya Mas Fajar, tapi memang kalau kita bicara sahamnya mungkin kurang volatile, tapi kalau mau buy and hold ini bisa menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik Mas Fajar, begitu. Oke, jadi memang masih cukup menarik terutama dari sisi ekspansinya ya, Silo tadi bisa kita perhatikan lebih lanjut. Tapi apakah kemudian hal tersebut juga tercermin dari laju saham Silo sendiri Pak Maksi? Ini saya lihat di secara year to date begitu ya, sejak Januari hingga Juli sepertinya ada stage-stage atau tahap-tahap yang perlu dilewati. Namun memang kenaikannya cukup jelas terlihat begitu, meskipun dalam beberapa waktu terakhir sepertinya ada penurunan dari waktu ke waktu. Meskipun ini memang masih cukup imbang. Apakah kemudian memang polanya seperti ini? Masih ada kenaikan lagi atau seperti apa? Kalau Mas Fajar apakah masih mengalami kenaikan lagi? Kami melihat peluangnya masih sangat besar Mas Fajar. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang seperti yang tadi kita sempat bahas, ini saham
sahamnya ini naiknya sedikit, turunnya sedikit. Tapi sekali naiknya banyak, turun pun juga banyak. Nah, Ya. tapi memang kalau kita lihat sebetulnya silo ini kalau menurut kami lebih suka cenderung lebih kepada buy and hold. Apalagi secara perhitungan valuasi jangka panjang kami, silo ini masih berpeluang mengalami kenaikan dengan targetnya di 10.050. Nah, ini menjadi salah satu perhatian ya, apalagi kalau kita lihat kinerjanya silo masih positif. Jadi kami cukup berharap banyak sama silo, tapi juga tetap hati-hati. Kenapa? Karena masih banyak sektor lain yang mungkin menawarkan volatilitas dan valuasi yang lebih menarik di masa yang akan datang. Begitu, Mas Ya, Fajar. jadi mungkin masih ada sektor lain yang memang menawarkan volatilitas lebih menarik. Tapi jika memang akhirnya pemirsa mempertanyakan juga lantas targetnya untuk silo sendiri, view-nya seperti apa Pak Maksi? Mungkin harga-harganya terdekat atau memang harus jangka panjang? Oke, saat ini memang kalau kita lihat secara teknikal analisa silo ini masih dalam tren untuk melemah. Nah, batas bawahnya ada di mana? Batas bawahnya itu saat ini berada di kisaran 8250. Nah, ini menjadi salah satu titik yang mesti kita perhatikan juga, Mas Fajar. Nah, tapi ada gap di sana. Itu artinya cepat atau lambat gapnya itu akan keisi. Berarti ada peluang dalam jangka waktu pendek silo ini mengalami kenaikan. Tapi juga tetap hati-hati. Tapi sih kami sejauh ini cukup yakin bahwa apabila ternyata silo itu tembus di bawah 8250, mungkin say goodbye dulu sementara. Kembali kita menunggu di bawah. Begitu. Tapi kalau misalkan dia rebound, ini menjadi peluang yang baik. Gitu, Pak Fajar. Oke. Batas bawah 8250 jika memang rebound menjadi peluang yang baik. Silakan saja pemirsa jika Anda cenderung menyukai saham silo atau memang sudah ada dalam portofolio investasi Anda. Dari silo saya bergeser ke emiten berikutnya. Ada Indosat, Pak Maksi, yang juga sudah merilis kinerjanya di semester 1. Tercatat naik pendapatannya ke level 14,9 triliun rupiah. Indosat masih bisa menjadi pilihan atau tidak ini Pak Maksi? Aduh, kalau bicara ISAT ini kan sebetulnya salah satu saham yang fenomenal gitulah ya Mas Fajar. Bayangkan dari kemarin waktu itu dari harga 2.000-an di akhir 2020 gitu ya, dalam jangka waktu yang singkat tiba-tiba naik menjelang awal 2021. Nah, ini kan salah satu saham fenomenal yang menurut kami volatilitasnya sangat tinggi, tetap hati-hati gitu ya. Memang kalau kita lihat sebetulnya ISAT itu akhirnya pada tahun ini sudah mulai membukukan keuntungan gitu ya, dan itu pun juga berasal dari jual menara dan sewa balik menaranya kan begitu. Nah, juga yang mesti kita perhatikan, dia ini menariknya kalau kita bahas ISAT ini pada akhirnya sudah mulai melihat bahwa sektor teknologi di Indonesia ini mulai berkembang. Nah, dengan apalagi tahun 2020 semenjak COVID kita dipaksa yang terbiasa nyaman dengan konvensional gitu Mas Fajar dipaksa untuk berubah jadi digital. Nah, ISAT melihat peluang ini, apalagi kalau kita lihat bisnis B2B-nya pun enterprise-nya mengalami kenaikan. Nah, mulai dari IT services, cloud, nah ini menjadi salah satu perhatian bahwa sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan data gitu ya, bahwa ternyata udah mulai mesti masuk ke dalam pengembangan, development, improvisasi, inovasi terkait dengan teknologi. Supaya apa? Supaya bisa mendatangkan pendapatan yang lebih banyak nantinya. Nah, kami cukup suka ISAT, tapi tetap hati-hati saat ini sedang dalam berada kondisinya, secara teknikal itu sedang dalam posisi yang melemah. Nah, kami melihat saat ini batas paling bawah yang bisa kita terima itu adalah di 5350. Nah, kalau batas yang paling bawahnya lagi yang nggak boleh dilewatin di 4795. Jadi kami yakin saat ini juga ISAT itu punya total pelanggan juga cukup banyak di 60,3 juta pelanggan, not bad, cukup baik, dan apalagi sekarang udah mulai memasuki 5G. Nah, ini menjadi salah satu kesempatan bagaimana ISAT bisa mengembangkannya. Begitu Mas Fajar. Ini juga menjadi catatan untuk Indosat sendiri begitu ya, untuk bisa mempertahankan kinerja di tengah momentum yang sepertinya sangat mendukung sekali ya Pak Maksi ya. Ya, betul Mas Fajar. Baik, 5350 tadi menjadi salah satu batas bawah yang bisa diperhatikan. Saat ini Indosat di 5.850 atau turun 2,5%. Tapi apakah jangan-jangan sebetulnya valuasi sahamnya
yang paling realnya dalam tanda kutip di akhir tahun kemarin, atau memang sudah naik sebetulnya di harga-harga saat ini, Pak Maksi? Aduh, tiba-tiba jebakan bahasanya muncul dari Mas Fajar ini. Kalau ditanya, apakah harganya sebenarnya kemarin? Mungkin saja, Mas Fajar. Mungkin saja, kan ya? begitu kan? Mungkin saja. Karena kalau kita lihat ini ISAT ini kan tadi kita sempat bahas, kalau kita bicara back to back ke belakang itu, ini merupakan salah satu saham yang fenomenal gitu ya dalam jangka waktu dari 2000, Mas Fajar, bayangkan dalam waktu yang singkat tiba-tiba menjadi 6.000. Nah, tapi memang saat ini ISAT sudah cukup banyak berbenah. Kalau kita bilang ISAT yang saat ini sudah bukan menjadi ISAT yang dulu gitu, Mas Fajar. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat sekarang ISAT sudah mengembangkan bisnisnya, sudah mulai masuk ke dalam. Baik. Ya, siapa saja mau cut? Ya. Oke, itu akhirnya jadi catatan-catatan juga untuk Indosat. Nah, ini terakhir saya ingin juga tanyakan satu emiten update terakhir, mungkin agak kita singkatkan saja begitu ya. Ada Bank Mandiri yang juga mencatat kinerja cukup positif. Mungkin sahamnya sendiri BMRI apakah kemudian masih masuk dalam universe-nya atau rekomendasinya Pak Maksi atau tidak BMRI? Oke, sebentar. Oke. BMRI memang salah satu saham yang cukup menarik sebetulnya, Mas Fajar. Secara jangka pendek kami melihat BMRI ini masih punya potensi valuasi mengalami kenaikan dengan target price buy dengan target di 7.500. Tapi secara jangka pendek BMRI masih berada dalam tekanan dengan batas bawah yang bisa teman-teman masuk itu ada di 5675. Jadi tetap harus hati-hati perhatikan supportnya. Gitu Mas Fajar. Baik, ada target tadi di level 7.500-an, kemudian batas bawah di 5675 untuk BMRI, pemirsa. Mungkin saja ini menjadi salah satu portofolio investasi Anda ya dari sektor perbankan. 4 emiten tadi sudah diberikan ulasannya, tadi juga kemudian ada 2 saham pilihan, ada MTEK dan juga Arto, tapi sepertinya Pak Maksi 2 saham pilihannya belum bisa kita ulas lebih dalam, tapi tadi sudah kami informasikan level-levelnya ya, bisa diperhatikan tadi sudah kami tampilkan di televisi. Pak Maksi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu. Sehat selalu ya Pak. Tetap sehat Mas Fajar. Siap. Dan pemirsa, Market Opening masih akan kembali dengan informasi lainnya. Pastikan Anda masih bersama kami.